Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video administrasi umum kali ini kita akan belajar tentang organisasi. Pengertian organisasi secara umum adalah sebuah wadah untuk sekumpulan orang yang bekerja sama secara rasional serta sistematis yang terpimpin atau terkendali untuk mencapai tujuan tertentu, memanfaatkan sumber daya yang ada di dalamnya. Pengertian organisasi dalam dunia bisnis adalah sekelompok orang yang melakukan kolaborasi untuk mencapai tujuan secara komersial dengan struktur yang jelas serta memiliki budaya kerja khusus. Contoh sebuah organisasi adalah organisasi sekolah, organisasi hotel, dan masih banyak lagi. Berikut beberapa tujuan organisasi yang secara umum banyak dijadikan sebagai tujuan dari pembangunan organisasi tersebut. Yang pertama, meningkatkan kemandirian serta kemampuan dari sumber daya yang dimiliki. Wadah yang digunakan oleh individu yang ingin memiliki jabatan, penghargaan, serta pembagian kerja yang jelas. Ketiga, wadah untuk memiliki pengawasan dan kekuasaan. Yang keempat adalah membantu setiap individu yang ada di dalamnya agar dapat meningkatkan pergaulan serta memanfaatkan waktu luang secara lebih optimal dan bermanfaat. Yang kelima, wadah yang membantu mencari keuntungan bersama dengan kerjasama yang sudah terbagi dengan baik. Keenam, membantu pengelolaan lingkungan bersama-sama. Yang ketujuh, mencapai tujuan secara efektif dan efisien sesuai dengan yang telah menjadi tujuan awal sebuah organisasi. Unsur-unsur organisasi adalah: yang pertama, kerjasama. Unsur organisasi di mana setiap anggota atau personil melakukan perbuatan secara bersama-sama untuk tujuan bersama. Yang kedua, tujuan bersama. Sasaran yang ingin dicapai diharapkan baik dari prosedur, program, pola, atau titik akhir dari pekerjaan organisasi tersebut. Yang ketiga, peralatan. Sarana dan prasarana yang merupakan kelengkapan dari organisasi tersebut, baik itu berupa bangunan, gedung kantor, materi, uang, dan kelengkapan lainnya. Yang keempat adalah unsur lingkungan. Yang meliputi unsur lingkungan adalah ekonomi, sosial budaya, strategi, kebijaksanaan, anggaran, dan peraturan yang telah ditetapkan. Yang keenam adalah kekayaan alam. Yang termasuk kekayaan alam adalah air, cuaca, keadaan iklim, flora, dan fauna. Yang ketujuh adalah kerangka atau konstruksi mental organisasi. Landasan dari organisasi yang berada pada visi organisasi tersebut dibuat. Jabatan dalam organisasi tergantung dalam bidangnya. Misalnya, organisasi bisnis tingkatan jabatannya yaitu: yang pertama, direksi. Yang kedua, direktur utama. Di bawah direktur ada direktur keuangan, direktur, dan direktur personalia. Direktur membawai manajer-manajer. Manajer membawai divisi-divisi dalam perusahaan tersebut. Uraian jabatan dalam organisasi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah direksi. Tugas pokoknya adalah melaksanakan pengurusan perusahaan sesuai kepentingan dan tujuan perusahaan dan bertindak selaku pimpinan dalam pengurusan tersebut. Tugas direktur adalah: yang pertama, memimpin perusahaan dengan menerbitkan kebijakan-kebijakan perusahaan atau institusi. Yang kedua, memilih, menetapkan, mengawasi tugas dari karyawan dan kepala bagian atau manajer atau wakil direktur. Yang ketiga, menyetujui anggaran tahunan perusahaan atau institusi.
Yang keempat, menyampaikan laporan kepada pemegang saham atas kinerja perusahaan atau institusi. Berikutnya adalah tugas manajer. Yang pertama yaitu mengendalikan dan mengatur divisi yang dipimpinnya. Yang kedua, membangun kepercayaan antar staf. Yang ketiga, mengembangkan kualitas perusahaan. Yang keempat, mengevaluasi pekerjaan divisi. Yang kelima, menjadi penengah dan pemecah masalah perusahaan. Yang terakhir adalah divisi. Posisi terakhir dalam struktur jabatan dalam perusahaan adalah kepala divisi atau departemen yang bertanggung jawab membawai bidang tugas masing-masing. Contohnya divisi humas, divisi riset, dan lain-lain. Sekian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat dan terima kasih.